Kami dari Partai Demokrat sedikit memberi penegasan dan penekanan Pak bahwa efisiensi anggaran ini memang saat ini sudah diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kami mohon juga supaya pemerintah juga bisa melihat kembali bahwa ada bagian-bagian yang sudah disirat pada impres Presiden bahwa ada beberapa bagian yang tidak dipotong, tidak boleh dipotong, itu harus ditegaskan kembali. Apalagi mengenai pendidikan ya, karena kita juga lihat ada beberapa kementerian pasti yang sangat terpukul dengan efisiensi yang sangat-sangat besar dan kita semua pasti dikejutkan. Kami saja sebagai wakil rakyat terkejut, apalagi rakyat Indonesia, apalagi para guru dan juga mahasiswa. Oleh sebab itu kami mohon tolong kembali ditegaskan kepada pemerintah untuk mengingat kembali bahwa segala anggaran negara ini kan diputuskan oleh undang-undang, ada peraturannya. Tadi beberapa teman kami sudah ingatkan bahwa ada Undang-Undang 31 yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Kemudian kalau kita bicara soal tunjangan-tunjangan dosen maupun guru-guru, itu juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Guru dan Dosen. Bagaimana pemerintah melihat ketika mengambil kebijakan efisiensi anggaran ini dan bertabrakan dengan undang-undang yang sudah terlebih dahulu disetujui oleh kami DPR. Ada undang-undang guru dan dosen, bagaimana di dalam undang-undang itu pasal demi pasal dijelaskan bahwa tunjangan guru itu 1 kali gaji harus dibayarkan setiap tahun. Dan itu sudah disahkan begini sekian lama. Undang-undang guru dan dosen itu sangat penting untuk guru-guru kita dan juga dosen-dosen kita karena pendidikan penting. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah pilar penting bagi bangsa ini. Ya, sangat penting. Pendidikan tidak bisa dianggap main-main. Makanya kita sangat menyetujui kalau ada Inpres mengatakan bahwa jangan memotong anggaran pendidikan, itu kita sangat setuju karena ini tidak bisa main-main. Karena anggaran pendidikan yang kami setujui beberapa periode yang lalu itu ada undang-undangnya dan saya berharap pemerintah tidak sampai menabrak undang-undang dengan undang-undang yang lain. Nah itu Pak, dari kami Partai Demokrat dan kami meminta supaya menjadi perhatian Bapak Menteri pada saat merapat dengan Pak Presiden bahkan dengan Menteri Keuangan diingatkan kembali Pak bahwa pendidikan punya senjata bahwa ada undang-undang guru dan dosen yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Dan ada undang-undang juga yang mengatakan undang-undang pasal 31 yang mengatakan bahwa pendidikan itu hak dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Nah, ketika terjadi efisiensi ini dan ternyata dipotong dan akhirnya harus menjadi korban, saya rasa ini sudah tidak selaras lagi dengan undang-undang dan sudah tidak selaras dengan Inpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dari kami itu saja Pak, karena tahu teman-teman kami semua sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa kami setuju, tetapi paling tidak untuk pendidikan yang menjadi pilar utama bangsa ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap main-main dengan anggaran pendidikan, baik pendidikan untuk anak-anak kami maupun untuk guru-guru kami dan juga dosen-dosen kami. Terima kasih pimpinan. Yang menurut saya sangat penting untuk menerima kejelasan. Yang pertama, saya atau kami ingin memastikan apakah alokasi anggaran yang sekarang disampaikan kepada kami itu merupakan efisiensi, pemotongan, atau blokir. Karena ini berbeda. Kalau kita bicara ini adalah blokir, maka anggaran itu tetap berada di kementerian. Hanya belum dilakukan pengalokasian kembali sebelum ada beberapa hal yang mungkin masih perlu didiskusikan. Tetapi kalau itu adalah pemotongan, kita ingin tahu juga anggaran ini bergeser kemana? Apakah tetap berada di alokasi anggaran pendidikan atau sudah keluar dari alokasi anggaran pendidikan? Mengapa? Kalau itu keluar dari alokasi anggaran pendidikan, maka anggaran 20% pendidikan yang dulu sudah kita sepakati bersama dari angka 742,2 T
lalu kemudian ada perubahan anggaran atau pemotongan di Kemendikdasmen sebesar 8T kurang, kemudian Diktisaintek 14T, belum lagi Kementerian Agama Pendis saja itu turun 11T lebih, itu baru pendidikan Islam, bukan yang lainnya saya baca. Kemudian hal-hal lain, mungkin soal DAK dan yang lain sebagainya. Artinya, kalau kita ini sepakati bersama, maka 20% anggaran pendidikan itu tidak terwujud. Saya akan mengatakan, kami sebagai anggota Komisi 10 tentu tidak akan menyepakati jikalau tidak ada kepastian bahwa seluruh anggaran pendidikan kita yang tersebar di lembaga dan kementerian itu belum mencapai angka 20%. Karena apa? Berarti kita semua bersama-sama melanggar komitmen untuk taat pada konstitusi negara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih punya banyak PR untuk kemudian mengatakan, baik, ini tidak dialihkan di luar alokasi anggaran pendidikan. Maka anggaran itu untuk apa? Maaf Bapak Ibu, saya harus mengatakan, Bapak Menteri Pendidikan Diktisaintek mengatakan paparannya belum termasuk tunjangan tukin 2,5T. Maka forum ini yang kemudian harus menyepakati. Kita meminta pemenuhan anggaran 2,5T untuk tukin. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Kementerian Dikdasmen. Sekali lagi, di dalam jawaban-jawaban yang diberikan kepada kami mengenai komitmen untuk 3T, ada jawaban yang kemudian mengatakan di sana bahwa angka anak tidak sekolah menengah itu mencapai 2,8 juta anak. Kemudian akses pendidikan yang berkaitan dengan kecukupan daya tampung sekolah adalah 68%, dan itu berarti dalam data 1.707 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah. Plus terkait dengan kesejahteraan guru di daerah 3T. Maka di dalam hal ini jika anggaran itu memang seharusnya tidak digeser, ini hanya merupakan blokir sementara ataupun efisiensi. Kalau efisiensi itu berarti anggaran akan kembali di dalam anggaran kementerian masing-masing. Itu kalau efisiensi. Tetapi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang memang wajib dilakukan di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa ada hal-hal tentang belanja sosial yang tidak boleh dipotong. Maka Bapak Ibu, kita harus ada ketegasan bersama. Mengapa ini saya sampaikan? Pernah salah satu lembaga berada di forum ini lalu mengatakan jika terjadi efisiensi yang sekian, maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Forum ini harus menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 ASN itu di semua yang ada berada bersama kita ini tidak boleh tidak ada. Artinya itu harus dianggarkan. Sekali lagi, mengapa saya menyampaikan ini? Karena muncul di forum rapat dengan salah satu lembaga bahwa mengatakan kalau anggaran dipotong sekian maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Padahal kalau bicara ASN itu mestinya secara keseluruhan kementerian lembaga yang ada di Republik ini. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa UKT tidak naik. Mohon izin Pak Menteri, kemarin mereka melakukan beberapa aksi yang saya kira ini juga penting bagi mahasiswa kita. Dan yang terakhir, sekali lagi kami berharap karena ini semua kementerian terkait dengan anggaran pendidikan, maka kami juga membutuhkan kepastian bahwa anggaran yang akan kita tetapkan bersama nanti kita setujui bersama tidak lepas dari komitmen kita 20% anggaran pendidikan. Terima kasih.